Halo para penggemar dan pecinta fisika. Saya akan menjelaskan menghitung tegangan tali tanpa menggunakan hukum 2 Newton. Jadi jangan kaget, saya akan menggunakan cara-cara abnormal untuk menyelesaikan soal. Karena ini kita butuh kecepatan kadang-kadang menyelesaikan soal. Misalnya kalau kita ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri, UTBK, SIMA, UI, UMGM, UM-UNER dan sebagainya, kita butuh cara yang cepat dan tepat. Misalnya UTBK aja satu soal itu hanya 1,1 menit waktunya. Jadi kalau begitu kita butuh cara-cara cepat. Nah, jangan alergi dengan cara-cara cepat. Sedangkan cara biasa yang menggunakan konsep dasar hukum 2 Newton itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Saya akan menyelesaikan problem tegangan tali dengan menggunakan rumus fraksi gaya. Nah, ini rumus fraksi gaya yang saya temukan bahwa tegangan tali itu bisa ditulis sigma MF per sigma M, di mana F itu adalah gaya penggerak sistem. Soal nomor 1 di sini, ada 4 buah balok diletakkan pada lantai datar licin dan dihubungkan tali seperti tampak pada gambar. Jika sistem ini ditarik gaya F dan bergerak dengan percepatan konstan, maka besar gaya tegang tali T1 dan T3 berapa? Nah, karena sistem ini ditarik oleh gaya arahnya ke kanan, percepatannya ke kanan ya. Nah, caranya cari gaya tegang tali yang arahnya sama dengan percepatan. Jadi kalau begitu perhatikan, ini yang ditanyakan T1, yang sama arah percepatan ini ya. Nah, terus kemudian T3 yang sama arah percepatan ini. Nah, seperti itu ya. Perhatikan tegangan tali T1 yang warna merah yang sama arah percepatan. Ini narik siapa? Kan narik massa A saja. Jadi massa A yang ditarik ya dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penariknya. Jadi MA di situ adalah 1, jumlah massa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kan 10. F-nya itu 100. Jadi dapatnya 10 Newton. Kalau mencari T3, T3 itu narik siapa? Lihat ya, T3 yang sama arah percepatan, warna merah. Nah, narik C, B, dan A kan? Tidak hanya C, B dan A-nya juga ikut. Jadi itu narik C, C-nya itu 3, B-nya itu 2, A-nya itu 1. Dibagi dengan jumlah massa 10 kalikan gaya penarik 100. Jadi ini hasilnya berapa? Kan 60 ini ya, 60 Newton. Ya udah, gitu aja, selesai. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, balok A masanya 1 kg, B 2 kg yang terletak di lantai kasar, dihubungkan tali mendatar dan ditarik gaya horizontal F 120 Newton. Seperti tampak pada gambar, jika koefisien gesek kinetik antara lantai dan balok adalah 0,2, maka besar gaya tegang tali di antara dua balok itu. Jadi perhatikan gambarnya di situ, T yang ditanyakan. Kalau saya gambar lengkap, di sini sebenarnya itu ada gaya gesek ya, FA, terus kemudian di sini ada gaya gesek FB, ada normal NA, WA, ada NB, WB. Tapi itu tidak penting. Kalau kita gunakan cara abnormal, nah pakai fraksi gaya, itu cuma gini toh. Kalau mencari tegangan tali berapa, itu sangat mudah sekali. Cari tegangan tali yang sama arah percepatan. Mana? Ini. Nah ini ya, sama arah percepatan. Dia narik siapa dia? Jadi kalau kita lihat, dia itu narik massa A kan dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik, gitu aja. Massa A itu 1, jumlahkan massanya 3, F-nya 120. Hasilnya berapa ini? Ya sudah 40 Newton. Selesai. Cuma gitu aja. Nggak sampai 30 detik ya. Loh, bagaimana dengan nasib gaya geseknya ini? Ya, ini kok ada kekasaran. Bagaimana dengan gaya geseknya? Ya nggak pengaruh, asalkan koefisien gesek A dan B dan lantai itu sama besarnya. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, baiklah. Nomor 3, 3 buah balok ABC memiliki massa berturut-turut 1, 2, 3 kg dihubungkan tali kemudian ditarik gaya F 240 Newton seperti tampak pada gambar. Koefisien gesek kinetis antara masing-masing balok dengan lantai adalah 0,2 pada saat sistem bergerak dengan percepatan konstan tegangan tali antara balok A dan B. Ayo coba perhatikan ya. Cari tegangan tali antara A dan B, samakan T1 ya, yang sama arah dengan percepatan. Percepatannya jelas ke kanan, T1 itu sama arah percepatan yang ke arah kanan itu ya. Jadi kalau begitu T1 itu narik siapa sih? Kan narik A saja, dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik. Massa A1, jumlah massa 3216. F-nya adalah 240. Berarti hasilnya adalah 40 Newton.
Jadi jawaban yang benar adalah D, super cepat sekali. Nomor 4. 5 buah benda sebutlah balok masing-masing 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 6 kg dihubungkan dengan tali-tali tanpa massa halus lalu ditarik mendatar di atas lantai dengan gaya sebesar 40 Newton seperti pada gambar. Nah, koefisien gesek antara masing-masing benda dan lantai 0,1 percepatan gravitasi 10 besar tegangan tali penghubung benda 2 dan 3 kg. Nah, coba perhatikan di sini ada gaya ya, gaya penariknya di sini F. F-nya itu adalah 40 Newton. Ini kasar ya. Jadi kalau kita mencari T1, gampang banget. Nah, perhatikan ya, sistem ini bergerak ke kanan. Nggak mungkin ke kiri karena gaya penariknya ke kanan ya. T1 yang sama arah dengan percepatan itu adalah yang menarik A ini ya. Jadi kalau begitu yang ditarik adalah A dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik. Massa A itu yang ditarik adalah 2 kilo. Jumlah massa 6, 5, 11, 11, 15 tambah 5 berarti 20. Lah F-nya itu adalah 40. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 4 Newton. Nah, it's very easy problem, cepet banget. Jadi jawabannya adalah B. Nah, bisa aja misalnya ditanya T2 ya. T2 berapa? T2 yang sama arah percepatan kan ini ya. Nah, narik siapa dia? Ayo, narik siapa? Narik 3 sama 2 kan? Jadi jangan B aja yang ditarik, 2-nya juga ikut. Jadi 2 ditambah 3 dibagi jumlah massa berapa? 20 dikalikan dengan F-nya 40, gaya penariknya. Jadi 2 kali 5, berarti dapatnya adalah 10 Newton. Seperti itu. It's very easy problem. Nah, kalau Anda penasaran dengan cara ini, ya silakan dikerjakan dengan cara biasa, cara yang normal. Ini kan sekali lagi cara yang abnormal. Ini cara edan istilahnya ya. Nomor 5, 5 buah balok di atas lantai licin disusun dan dikenai gaya 100 Newton dilukiskan oleh gambar di bawah ini. Tegangan tali T4 sama dengan berapa ya? T4-nya. Ya, coba gambar gaya-gayanya seperti ini, T4, T3, T2, T1. Karena ditarik gaya ke kanan, berarti nanti percepatannya ke kanan. T4 yang sama arah percepatan, ini ya, dia narik siapa? Narik benda yang bermassa M. Jadi kalau begitu, T4 itu adalah M dibagi dengan jumlah massanya berapa? Jumlah massanya kan 5M ya, dikalikan dengan gayanya F. Saya coret aja ini ya, jadi 1/5. F-nya itu adalah 100, berarti dapat 20 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Udah selesai. Mau tambah. T3 berapa? Ya T3 narik siapa? Kan 2M dibagi dengan 5M kali 100 gitu aja. Jadi cret-cret. Berarti hasilnya berapa? 40 Newton. Dan seterusnya. Silakan yang lain dihitung sendiri ya. It's very easy problem, not complicated. Nomor berikutnya. N buah balok dengan massa yang sama di atas lantai yang licin disusun seperti pada gambar. Balok yang paling kanan ditarik dengan gaya F ke kanan. Besarnya tegangan tali antara balok 2 dan 3. Ini sudah saya lambangkan T2 ya, tegangan talinya. Karena ditarik gaya arahnya ke kanan, pasti sistem akan bergerak ke kanan. Jadi percepatannya ke kanan seperti ini ya. Nah, kalau ditanya T2-nya, perhatikan ya ini ya. T2 yang sama arah percepatan, ini narik siapa? Ini loh. Nah, ini narik siapa? Jadi T2 itu narik sebanyak balok berapa ya? Total balok itu massanya adalah N kali M kan? Dikurangi dengan ini. Ini kan yang nggak ditarik. Yang ditarik 3 terus sampai N situ. Yang tidak ditarik balok M sama M yang depan ini. Jadi dikurangi 2M. Dibagi dengan jumlah massa total N kali M dikalikan gaya penarik. Jadi T2 itu adalah M-nya saya coret ya. Jadi kalau gitu N-2 dibagi N dikalikan F. Jadi jawaban yang tepat adalah A. It's very easy. Nomor 7, balok A massanya 1 kg, B 2 kg, dan C 3 kg dihubungkan tali dan terletak di lantai datar licin. Balok A dan B mendapat gaya horizontal ya, maksudnya saling berlawanan, dan sistem dapat bergerak dengan percepatan tetap seperti tunjukkan gambar. Tegangan tali penghubung antara dua balok B dan C berapa? Nah, ini hati-hati untuk soal ini ya. Soal ini ada 2 gaya.
perhatikan yang ditanyakan adalah T1, tegangan tali antara B dengan C. Ini ada dua gaya yang bekerja pada sistem, dua gaya penggerak, F2 ke kanan, sedangkan F1 itu ke kiri. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya. F2 lebih besar dari F1. Ya pasti dia akan bergerak ke kanan sistemnya. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah tegangan tali T1, kita penggal di sini ya. Ini namanya garis penggal. Berarti kita akan mendapatkan massa di kiri sebanyak 2A dan B. Di kiri garis penggal, yang di kanan garis penggal adalah massa C saja. Nah, mainnya sigma F itu massa di kiri garis penggal dikalikan gaya di kanan, massa di kanan garis penggal dikalikan dengan gaya di kiri. Jadi, perkalian silang seperti itu. Nah, massa di kiri itu adalah 1 ditambah 2. Berarti berapa ya? 3. Dikalikan gaya di kanan. Gaya di kanan F2 itu adalah 100 gitu kan ya. Nah, terus kemudian ganti sekarang massa di kanan. Nah, 3 dikalikan gaya di kiri F1 52. Terus dibagi dengan jumlah massa. 1 tambah 2 tambah 3 itu berapa? Kan 6. Jadi ini setengah kali 100 itu 50, setengah kali 52 itu 26, berarti hasilnya adalah 76 Newton. Seperti itu caranya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Fraksi gaya secara umum. Rumusnya seperti itu. Cuma nomor 1 sampai dengan nomor 6 tadi kan hanya satu sisi gaya penggerak saja. Sehingga lebih cepat menyelesaikannya. Nomor 8, balok A masanya 3 kg, B-nya 2 kg, terletak di lantai datar yang licin. Balok A mendapat gaya F100 Newton, miring ke atas sehingga sistem dapat bergerak dengan percepatan tetap seperti ditunjukkan gambar. Tegangan tali penghubung antara dua balok itu adalah berapa? Itu sudah saya beri nama T ya, tegangan talinya. Sedangkan gaya yang miring ini saya uraikan, yang sejajar bidang itu F cos 37, yang tegak lurus bidang F sin. Tetapi yang penting ini F cos-nya ya, F sin-nya nggak penting. Karena F cos ini sejajar percepatan. Itu yang kita cari. F cos 37, 100 cos 37 itu 0,8. Jadi 80. Jadi kalau kita mencari tegangan tali berapa, itu sangat mudah. Tegangan tali yang sama arah percepatan, T ini narik siapa? Kan narik massa B dibagi dengan jumlah massa dikalikan gaya penarik. Jadi gaya penariknya itu bukan F ya, tapi F cos 37 yang sejajar percepatan. MB-nya 2, jumlah massa 2 ditambah 3 itu 5. Nah, sedangkan F cos 37 kita hitung tadi 80 ya. Jadi ini 80 bagi 5, 16 kali 2 berarti 32 Newton. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah E. Nah, ini contoh soal yang gaya penggeraknya itu hanya satu sisi aja ya. Jadi di sana nggak ada gaya, cuma di sini tok. Jadi penyelesaiannya akan lebih cepat. Nomor 9, 3 balok diikat tali dan ditarik vertikal ke atas oleh gaya F120 Newton jika massa masing-masing balok A, B, C tahu 1, 2, dan 3 kg, maka tegangan tali antara balok B dan C. Oke. Ini hanya satu gaya penarik ya. Jadi gaya penariknya ini aja F120 Newton. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Kalau mencari T1, cari T1 yang sama arah percepatan. Nah, T1 yang ke sini nih ya, yang sama arah percepatan. Jadi dia menarik siapa? Menarik massa C itu. Jadi yang ditarik C dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik. Jadi MC-nya 3, jumlah massanya adalah 321 itu 6 dikalikan dengan F-nya 120, berarti 60 Newton. Jawabannya adalah E. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan T2 bagaimana? T2. Nah, T2 itu narik siapa? Selain narik B juga C ya. Jadi kalau gitu 2 ditambah 3, jumlah massa 6 kalikan 120. Jadi ini dapatnya adalah 100. Nah, begitu gampang banget. Nomor 10, balok A dan B dihubungkan tali dan dikaitkan katrol seperti pada gambar. Abaikan semua gesekan antar permukaan. Jika sistem ini ditarik gaya 90 Newton vertikal ke bawah, maka gaya tegang tali antara dua balok ini adalah berapa? Gaya tegang talinya saya namakan T di situ ya. Nah, coba perhatikan kalau ditarik ke bawah, maka A dan B bergeser ke atas miring. Jadi tegangan tali yang kita cari yang sama arah dengan percepatan. Ini narik siapa? Berarti kan narik massa A. Jadi T itu narik massa A dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik. Massa A itu 1, jumlah massa 3 kali 90
berarti hasilnya adalah 30 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 11, dua benda bermasa 2 kg, 3 kg diikat tali kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan seperti pada gambar. Bila percepatan gravitasi 10, gaya tegang tali yang dialami sistem adalah berapa? Ya, kita tetap pakai cara edan. Coba perhatikan, ini talinya sama, jadi masa katrol diabaikan, tegangan tali kiri kanan itu sama ya kalau sistem bergerak. Jadi yang ditanyakan di sini tegangan tali T berapa? Nah, ini gaya penggeraknya memang nggak ada ya, F-nya nggak ada. Gaya penggerak sistem itu adalah beratnya beban itu. Jadi kalau begitu kita penggal dulu, ini garis penggalnya, bisa di sini, bisa di situ ya. Saya pilih di sini, jadi ini ada bagian massa yang sini, sistemnya ada bagian yang massa yang sana. Jadi ingat tadi rumusnya bahwa T itu adalah sigma MF berapa? Sigma M. Jadi massa yang di kiri kalikan gaya di kanan, massa di kanan kalikan gaya di kiri, nyilang. Jadi kalau begitu massa 2 kg yang di sini dikalikan gaya yang di kanan. Gayanya adalah gaya berat B 30. Terus massa yang di kanan 3 dikalikan gaya yang di kiri yaitu WA 20. Nah, ini dibagi dengan jumlah massa. 2 tambah 3 itu 5. Jadi ini kan 60 ditambah 60, 120 bagi 5. Berarti 24 Newton. Oke, jawaban yang benar berarti B. Berikut nomor 12, sistem tanpa gesekan terdiri dari benda A dan B yang masanya masing-masing 2 kilo dan 3 kilo diperlihatkan pada gambar. Bila A dan B dapat bergerak bebas dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, nilai tegangan tali T berapa? It's very easy problem. Ini gaya penggerak sistem itu cuma WB ya. Jadi kalau begitu perhatikan, mencari T-nya. Coba ya, T-nya cari T yang sama arah dengan percepatan. Ini pasti turun ya. Nah, sedangkan yang A itu pasti arahnya ke kanan percepatannya. Jadi tegangan tali yang sama arah percepatan, ya bisa pakai ini atau itu ya. Nah, ini narik siapa? Jadi yang ditarik itu massa A dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik. Lah gaya penariknya siapa? Ya ini gaya penariknya. Berat BB itu, ya kan? Jadi kalau begitu MA-nya 2, jumlahkan massanya. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu 5, dikali F-nya itu WB. Jadi sekali lagi F-nya di sini sama dengan WB, gaya penggeraknya, kali 30. Jadi 60 dibagi 5, 12 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 13, perhatikan sistem katrol balok seperti yang tunjukkan gambar, abaikan massa katrol dan gesekan antar permukaan. Gaya tegang tali antara balok B dan C berapa? Jadi perhatikan gaya tegang tali yang sama arah dengan percepatan ya. Jadi T yang sama arah percepatan. Ini ya. Jadi T itu narik siapa di situ? Jelas massa B sama A yang ditarik dibagi dengan jumlah massa dikalikan gaya penggeraknya. Lah siapa gaya penggeraknya di sini? Tidak lain adalah beratnya D. Tanpa ada yang gandol, sistem nggak mungkin bergerak ya. Jadi F-nya nanti 40 Newton. MB plus MA di situ berarti 2 ditambah 1. Jumlah massa 1, 2, 3, 4. Itu kan 10. F-nya adalah 40. Jadi ini 4 dikalikan 3. Berarti 12 Newton. Begitu. It's very easy problem. Jawabannya D. Nah, untuk soal ini setara dengan ABC terletak pada lantai licin, D-nya juga di lantai licin, ditarik gaya 40 Newton. Sama dengan soal yang nomor 1 tadi kan. Karena kita lihat ya, ABC itu nggak digesek, licin. Sedangkan D juga tidak ada gesekan, jadi sama-sama licinnya. Boleh langsung pakai rumus seperti itu. Massa yang ditarik bagi jumlah massa kalikan gaya penarik. Nomor 14, balok A dan B yang massanya masing-masing 2 kilo dan 3 kilo dihubungkan tali melalui sebuah katrol seperti diperlihatkan pada gambar. Benda A dan B dapat bergerak bebas bila G 10 dan koefisien gesek kinetik antara balok A dengan meja 0,5, maka nilai tegangan tali T. Ayo, ini kita kerjakan dengan cara edan juga ya. Oke, perhatikan baik-baik gambar gaya-gayanya. B itu punya gaya berat ya, 30 Newton karena masanya 3 kilo. Pada A bekerja gaya gesek, arahnya melawan gerakan benda. Karena B itu pasti turun, A-nya ke kanan. Nah, kalau A-nya ke kanan, gaya geseknya pasti ke kiri. Perhatikan kita pakai rumus umum ya, karena di sini B-nya nggak digesek, tapi A-nya digesek. Beda dengan soal nomor 12 tadi. Kan licin mejanya. Lah ini kasar.
Kalau kasar A-nya digesek, B-nya kan enggak. Jadi harus pakai rumus umum fraksi gaya tadi, yaitu T sama dengan sigma MF per sigma M gitu. Saya penggal di sini. Ini garis penggalnya boleh juga di sini sih, nggak apa-apa garis penggalnya. Jadi coba perhatikan ya, ini ada yang di sebelah kiri garis penggal massa MA, yang di sebelah kanan garis penggal adalah massa MB gitu. Tadi rumusnya kan perkalian silang. Massa A itu dikalikan dengan siapa? Gaya di B. Gaya di B itu kan WB. Jadi nanti massa A yaitu berapa ya? Massa A itu 2 kg ya. Dikalikan gaya di B yaitu 30 Newton ini. Terus kemudian massa B gantian. Massa B itu berarti 3 kg. Dikalikan dengan gaya yang di kiri yaitu FKA. FKA sudah saya hitung ini, mu K kali NA, mu K kali WA, dapatnya 10. Jadi ini dikalikan 10, dibagi dengan jumlah massa. Jumlah massanya 2 tambah 3, itu 5. Nah ini kalau dihitung 60 ditambah 30 itu 90 ya. Dibagi 5, berarti dapatnya adalah 18 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Jadi sekali lagi, ini tadi kita memakai cara-cara yang tidak biasa atau cara-cara abnormal, cara-cara edan. Ya, kalau cara ini adalah cara yang menghitung tegangan tali tanpa menghitung percepatannya dahulu. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan rumus umum yang namanya fraksi gaya. Jadi sekali lagi, ini cara abnormal. Kalau penasaran, saya nggak percaya ini tegangan talinya benar segini, ya silahkan kerjakan dengan cara biasa. Ini hanya merupakan cara alternatif, cara lain untuk menyelesaikan tegangan tali. Yang perlu diperhatikan baik-baik di sini ya, kalau ada gaya menjauhi garis penggal itu bernilai positif. Jadi seperti ini, FKA kan menjauhi garis penggal, itu bernilai positif. Sedangkan WB ini juga menjauhi garis penggal. Ini pun positif. Makanya ini saya tulis positif kan. 30 positif. Nah terus kemudian 10 ini juga positif. Karena menjauhi garis penggal. Tidak menutup kemungkinan nanti ada gaya yang menuju garis penggal. Jadi harus minus gitu kan. Oke, physics is very easy and fun.